Saya percaya bahwa kuasa Tuhan juga ada di rumah saudara, boleh hadir dan boleh diberkati. Amin. Amin. Siapa yang minggu ini merasa diberkati? Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Walaupun kita masih dalam level 2, excited kita untuk melayani Tuhan, masih tetap semangat. Amin. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, demi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sungguh-sungguh amat luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat-Mu tidak pernah habis-habisnya setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Amin. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus, karena Engkau layak Tuhan. Karena Engkau layak ditinggikan dan dipuji. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh-Mu Tuhan boleh hadir di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Roh-Mu boleh ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Mereka juga boleh merasakan Tuhan kuasa kehadiran boleh dirasakan oleh mereka. Kami berdoa dan kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, kita mau bangkit katakan amin. Amin. Setiamu yang Kau bagiku, kita kebajikan tersedia bagiku. Sebagai sesaku limpahkan segalanya, dengan gaya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada segala anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu yang Kau bagiku, kita kebajikan tersedia bagiku. Sebagai sesaku limpahkan segalanya, jangan tanya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan.
So this is the news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Let's join our women's care on the Tuesday via Zoom. Please contact Abigail for more information. Informasi akhir minggu ini akan diadakan secara manusiawi. Akhir Tirsa hari Kamis jam 6 PM, akhir Jimmy dan akhir Isya hari Jumat jam 6.30 PM, akhir Bihan hari Sabtu jam 6 PM. For more details, please contact your akhir leader. Bagi yang mau bergabung dalam akhir, silakan menghubungi Tirsa. Shalom AFJ Wellington, puji Tuhan sekarang ini kita sudah berada di level 2 lockdown. Artinya, kita semua sudah bisa ibadah secara onsite meskipun dibatasi hanya 50 orang saja. Dan ini sifatnya first come, first serve. Oleh karena itu, AFJ Wellington mengundang teman-teman semua untuk kerjasamanya dalam mendaftar bagi yang sudah kangen untuk ibadah bersama-sama secara onsite. Namun, jangan lupa aturan-aturan lainnya dari pemerintah, yaitu pertama, pastikan tetap stay home apabila merasa kurang enak badan, ada flu atau gejala flu. Kedua, pastikan tetap stay home apabila sedang menunggu hasil tes COVID atau jika diinstruksikan untuk isolasi mandiri. Ketiga, pastikan Anda datang dengan membawa masker dan botol minum sendiri. Keempat, pastikan Anda menjaga jarak selama di dalam gedung ibadah dan hindarkan jabat tangan. Ibadah AFJ Wellington juga tetap disiarkan secara online melalui Facebook, jadi jangan takut apabila tidak mendapatkan tempat reservasi atau apabila harus stay home. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi ke leaders Anda masing-masing. Dan apabila teman-teman membutuhkan bantuan, apapun termasuk prayer, jangan lupa, we are here for you. God bless. So this is the news for this week. Don't forget to wear a mask. Stay safe. Happy Sunday and God bless you. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya dengan seluruh hati kami Tuhan. Kau terima Tuhan, jadi berupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini kami percaya untuk memuliakan nama-Mu, perbesar kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka butuhkan saat ini Tuhan, Kau yang melimpahkan Tuhan. Engkau yang menjawab semua setiap doa-doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap orang yang datang, yang memberi Tuhan. Apapun juga keadaan mereka Tuhan, kami tahu Kau yang lebih tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Mari saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan saudara-saudara. Haleluya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar. Amin. Walaupun kita dalam masa lockdown, saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap bekerja, saudara. Saya percaya banyak keluarga-keluarga dipulihkan, banyak anak-anak Tuhan dikembalikan Tuhan ke jalan yang benar. Mungkin COVID ini di mata orang dunia yang tidak mengenal Tuhan adalah suatu kayak kutuk atau apa. Tapi buat kita anak-anak Tuhan,
Amin. Kita masih percaya bahwa Tuhan masih berkuasa, saudara. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kita mau serahkan, kita dari beberapa minggu lalu kita belajar mengenai serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara, di Bilangan 23 ayat 19 dan 20 dikatakan bahwa Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan Tuhan bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membatalkannya. Saudara, berkat Tuhan buat saudara dan saya tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Mari saudara, kita tetap bergantung sama Tuhan. Yeremia 17 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Kepada siapa saat ini saudara menaruh harapan? Kepada dokter? Kepada uang saudara? Tuhan katakan, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Percayakan Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Jangan pernah ragu. Mungkin saat kita jatuh, mungkin saat kita lemah, kita panggil nama Tuhan Yesus, kita panggil nama Dia, karena cuma Dia satu-satunya sumber kekuatan kita, saudara. Mari dengan sikap doa, mari dengan sikap doa kita memuji Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan kita, saudara. Jangan pernah takut akan keadaan saat ini. Pada saat kita takut, saudara, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, tolong. Pada saat kita khawatir, pada saat kita nggak ada jalan keluar, Yesus tolong. Karena hanya nama Dia yang bisa menolong saudara dan saya saat ini. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami pertolongan Tuhan. Angkat suaramu buat Tuhan. Ucapan syukur kita dari hati kita buat Tuhan. Saudara, Tuhan tidak memerlukan kata-kata yang manis. Tuhan tidak memerlukan kata-kata yang baik, tapi Tuhan memerlukan kata-kata yang keluar dari hati kita. Kata-kata yang sungguh-sungguh, yang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan pujilah Tuhan, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Amin. Engkau yang berdaulat atas bumi ini Tuhan. Engkau yang memiliki kehidupan manusia Tuhan. Bapa biarkan Tuhan
yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang
Terima kasih Tuhan. Saya Tuhan, Kau adalah yang paling besar dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Gak ada lagi yang lain ya Bapak. Dan itu biar kami bisa hormat pada Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat kami. Bapak terima kasih buat penjagaan Engkau 1 minggu penuh ya Bapak dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini, hari Minggu ini kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman ini buat diri kami sendiri ya Tuhan. Kau selidiki hati kami ya Bapak. Sehingga kami bisa menerima sesuatu dan keluar dari ruangan ini bukan sama seperti kami datang ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang berada di ruangan ini ya Tuhan. Bekerjalah secara luar biasa. Tilik hati kami ya Tuhan. Biar kami mau hati kami dikuburkan dengan firman-Mu yang lembut, yang kudus. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Luar biasa. Apa kabar minggu ini? Baik ya, luar biasa. Cuaca baik banget. Sangat cerah sekali di luar sana ya. Hujan ya. Kita masih sama temanya dalam 1-2 ini bicara tentang living in freedom. Bicara tentang Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa supaya kita bisa melakukan sesuatu pada hari. Tuhan begitu baik sehingga kita yang dulunya berdosa bisa masuk dalam rencana Tuhan. Tema pada minggu ini sesuai dengan FGF Headquarter berbicara tentang invitation. Invitation saya mau coba kecilkan lagi. Saya mau beri judul tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Semua orang ada panggilan dalam kehidupannya. Kita nggak tahu panggilan hidup saudara dan saya dalam melayani Tuhan bentuknya seperti apa. Tapi yang saya percaya, ya pribadi saudara dan saya memiliki panggilan-panggilan Tuhan yang berbeda, tapi dengan satu tujuan yang sama, untuk bisa mengerjakan amanat agung sesuai dengan firman Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana kalau kita mau menjadikan semua bangsa murid itu, kita berusaha untuk jangan mau cuma dilayani. Kita harus juga mau belajar untuk melayani. Berbicara tentang panggilan atau invitation, saya mau kasih ilustrasi tentang, saya percaya hampir semua di sini tahu yang namanya All Blacks ya. Tim rugby, salah satu tim rugby yang terkenal, bukan cuma di New Zealand tapi di dunia, sangat ditakuti. Walaupun negara kita cuma 5 juta orang, tapi tim All Blacks kita sangat ditakuti oleh semua negara-negara besar. Kemarin test match bulan ini, di awal bulan ini, kita lawan Australia, kita menang. Tapi yang menjadi, yang saya mau share tentang panggilan di sini adalah ada satu keluarga, Barretts, ada tahu ya pasti ya. Dalam test match-nya itu, Barretts keluarga ini tiga-tiganya main loh. Kakak beradik main dalam satu game. Dan mereka bukan cuma main sebagai pemain pengganti. Mereka the starter, line up. Saya baca di koran itu, papanya tuh bangga sekali. Anak-anaknya 3 masuk tim All Blacks dan bisa main tiga-tiganya barengan. Dapat undangan, dapat invitation untuk bermain di tim sebesar All Blacks itu buat bangsa New Zealand itu sangat bangga sekali. Keluarganya sangat bangga, teman-temannya sangat bangga. Ini 3 anaknya itu masuk main sama-sama. Itu papanya senang sekali. Itu papanya waktu diwawancara dia bilang, oh saya senang sekali anak saya 3-tiganya main dan bisa memberikan kemenangan buat Australia.
Orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Karena itu kita dipanggil untuk mengerjakan tugas mulia dari Tuhan Yesus. Kita sama-sama buka di 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-11. 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-11. Bisa bantu kita semua baca. Saya baca ayat yang ganjil, saudara jemaat bisa bantu saya dengan baca yang ganjil. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai 11. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat sama-sama 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6, 1, 2, 3. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan keji, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10, 1, 2, 3. Ayat 11, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Di sini Petrus berbicara di 1 Petrus yang kedua tentang apapun yang kita lakukan dalam melayani Tuhan itu kita harus sungguh-sungguh. Di ayat yang kelima dan di ayat yang ke-10 berkata, karena itu saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Itu di ayat yang ke-10. Apapun pelayanan, bentuk pelayanan saudara dan saya saat ini, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu seperti apa? Harus dengan sepenuh hati, harus dengan tidak salah-salah, harus dengan tidak main-main dalam pelayanan kita, harus tidak setengah-setengah dan lain sebagainya. Berusaha sungguh-sungguh juga berarti kita berusaha untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi mau melibatkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dipanggil dalam pelayanan atau melayani Tuhan itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Itu bukan beban, itu bukan tantangan, tapi ketika dipanggil untuk melayani Tuhan itu merupakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya. Sebagaimana Kristus datang ke dunia ini untuk melayani, bukan dilayani. Orang percaya, saudara dan saya juga dipanggil untuk melayani Tuhan, karena kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa dan kita tidak lagi menjadi yang namanya hamba dosa. Bulan lalu juga kita bicara tentang bagaimana hamba dosa itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita itu adalah hamba-hamba kebenaran firman Tuhan. Tugas kita adalah melayani sekarang. Melayani apa? Melayani firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di Galatia 2 berkata, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita sudah melihat karya Tuhan, karya keselamatan Tuhan di kayu salib, kita nggak mau hidup kita ini kita buat main-main.
kita mau benar-benar hidup ini kita mau berikan untuk Tuhan. Karena kita hidup bukan kita sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Yohanes 15 juga berkata, ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saya ingat banget pertama kali Pastor Simon datang ke Wellington. Keluarga ini keluarga yang luar biasa diberkati Tuhan. Belum bisa, Pastor Simon belum bisa main alat musik sama sekali. Baru pertama kali mulai belajar gitar itu di iCare. Kita di dalam iCare-nya Pastor Simon itu, maksud saya dalam sajiannya, saya juga bisa main alat musik. Akhirnya Pastor Simon mencoba ambil inisiatif, ayolah, saya mau belajar main musik. Pilih lagu, dia tahunya cuma kunci yang ada di handphone. Jadi yang WL-nya harus cobain, nyesuaiin kuncinya si Simon. Ngerti ya? Nggak bisa tuh kayak sekarang gitu, oh saya maunya kunci D, kunci A, nggak bisa. Yang mau WL harus ikutin Simon, kunci D gitu. Mau belajar terserah belajarnya kayak apa, harus mulai dari kunci D. Tapi lihat dia sekarang, dia luar biasa diberkati Tuhan. Satu hal di sini yang percaya ketika Allah memanggil saudara dan saya untuk melayani dia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi untuk tugas pelayanan saudara dan saya. Enggak cuma Tuhan Yesus panggil tunjuk, oh kamu jadi A, Tuhan Yesus gak perlengkapi. Tuhan Yesus perlengkapi loh. Luar biasa loh. Bukan kamu yang memiliki aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kamu, saudara dan saya, untuk ditempatkan di tempat ini. Gak bisa, aduh saya kayaknya mau jadi gitaris aja lah, atau saya mau jadi pemain piano. Kayak tadi saya latihan pemain piano lumayan gagal ya. Jangan menyerah. Kita harus percaya bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhanlah yang memilih kamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada quote yang sangat memberkati saya pada persiapan pada sore hari ini dari John Piper. To receive Christ cost nothing. To follow Christ cost something. To serve Christ cost everything. Dalam pelayanan, mengorbankan segala-galanya adalah harga sebuah panggilan dalam melayani Tuhan. Waktu, pertemanan, kadang-kadang kuliah juga kita korbankan supaya bisa ikut pelayanan. Tapi ada harga itu harga yang kita mesti bayar. Tapi apakah Tuhan mau mempermalukan anak-anaknya yang sudah melayani dia? Saya bilang enggak. Saya mau katakan, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan nggak akan dipermalukan dalam berbagai hal. Anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dari mulai muda sampai dewasa, sampai orang tua itu akan berdampak buat anak cucunya. Saya juga percaya dan yakin sebagian kita di sini yang diberkati Tuhan saat ini itu adalah mungkin ada papa mama kita yang melayani Tuhan waktu dulu sampai sekarang. Coba lihat flashback gitu, dan benar gak sih mama papa saya melayani Tuhan dulu? Lihat, oh benar juga ya. Ada generasi-generasi yang mau Tuhan selamatkan ketika kita mau mencoba melayani Tuhan dalam segala hal. Melayani Tuhan bukan cuma harus berada di panggung seperti ini, menjadi pemain atau pembicara. Banyak hal melayani Tuhan di lingkungan pekerjaan di luar sana, dalam pendidikan. Hidup kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Itu merupakan pelayanan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Orang lain yang melihat kita hidup benar, itu merupakan suatu pelayanan yang sempurna, yang benar-benar Tuhan mau lihat. Banyak
yang kelihatannya kudus, kelihatan suci hari Minggu, tapi di luar marketplace dia bukan orang yang benar-benar melayani Tuhan. Oleh sebab itu banyak, kalau kita to serve Christ cost everything, oleh sebab itu banyak yang lebih suka dilayani daripada yang melayani. Takut kehilangan sesuatu yang dia pikir dia mau pegang. Nah, itu materi atau sebagai waktu ataupun sebagainya. Tapi karena darah Yesus di kayu salib, saudara dan saya bisa merasakan living in freedom, bebas. Jadi orang yang bebas itu luar biasa nikmatnya di dunia ini. Karena itu layani Tuhan sebagai ucapan syukur atas apa yang telah dia kerjakan di kayu salib. Jangan kita berpunya mindset kita melayani Tuhan supaya kita diberkati. Kita sudah diberkati, kita sudah dilimpahi. Tadi lagu seperti itu, kita sudah diberkati, kita sudah dilimpahi. Luar biasa. Jangan kita punya mindset kita melayani Tuhan supaya kita diberkati Tuhan 10 kali lipat, 50 atau 100 kali lipat. No. Kita diberkati Tuhan karena Tuhan sudah membayar keselamatan di kayu salib buat saudara dan saya. Kolose 3 ayat yang ke-23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita mau melihat ketika kita hidup di luar gereja sana, di marketplace, di lingkungan, apapun yang kita perbuat itu perbuat buat Tuhan, bukan untuk manusia. Kadang-kadang ini kesaksian saya sendiri ya. Kalau waktu dulu kerja gitu ya, kayaknya kalau ada supervisor kita bisa kerja baik gitu, menurut dengan sesuai dengan standar operasional prosedur. Cuma kalau nggak ada supervisor, nggak ada manajer, kita kerjanya salah-salah. Saya pernah rasain seperti itu. Ini pribadi saya sendiri pernah ya. Tapi ketika saya baca ayat ini, saya udah nggak mau. Saya mau apa yang saya perbuat itu buat Tuhan, bukan buat manusia. Jadi mau ada orang supervisor atau manajer, emang saya harus mengerjakan sesuai standar operasional saya dengan baik. Jangan pas lagi ada manajer kita berbuat baik, gak ada manajer kita pakai shortcut kita yang luar biasa kayak gaya cowboy. Tapi kita mau nggak ada orang, tapi apapun yang kita lakukan ini kita kerjakan untuk Tuhan Yesus. Melayani Tuhan adalah panggilan yang mulia. Ketika kita ketika Tuhan memanggil kita nggak perlu takut untuk melayani Dia. Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Siapa sih kita sehingga kita dipercayakan oleh Tuhan dengan tugasnya yang mulia buat saudara dan saya. Kita yang tadinya manusia berdosa, Tuhan jadikan kita mitra kerjanya. Bicara mitra kerja ini berarti orang yang, kalau mitra kerja berarti orang yang bisnisnya tahu dia orang mitra kerja. Orang tuh mau bekerja mitra kerjanya kalau dia udah tahu benar-benar mitra kerja ini orangnya baik, orangnya jujur, orangnya bisa dipercaya, jadi dia bisa menjadi mitra kerja. Kalau orang yang nggak baik, nggak jujur, pembohong, nggak mau dijadi mitra kerja. Karena bakalan apa? Bakalan kacau perusahaan. Tapi Tuhan melihat kita, walaupun kita berdosa, Tuhan menjadikan kita menjadi mitra kerja yang baik. Sebab itu dalamnya Tuhan dengan rasa kagum dan hormat buat Tuhan. Apapun bentuknya itu pelayanan kita. Kita mau melihat bahwa apa yang kita lakukan, kita penuh rasa kagum dan hormat akan Tuhan. Ada lagu Kristen yang bilang, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum, apapun yang kita lakukan kita mau berusaha kagum sama Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, kita mau berusaha kagum dan hormat
atas mitra kerja kita sama Tuhan. Ada 3 poin yang saya coba sharing pada hari ini berbicara tentang ada 3 pilihan respon yang kita miliki kepada panggilan Tuhan. Ada responnya loh. Setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya ada responnya. Yang pertama adalah ini aku, ya Tuhan, tapi aku gak mau. Ada di firman Tuhan. Kalau kemarin kita ikut retret, kita bicara tentang Yunus ya, masih ingat ya? Masih ingat cerita Yunus? Di Yunus 1, kita buka sama-sama ya. Yunus 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai padaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu ia naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Iya, panggilan. Ada yang bilang panggilan, yes Tuhan ini aku, tapi aku gak mau melakukan panggilan itu. Mungkin itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pernah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan suatu misi untuk menyelamatkan kota Niniwe. Tapi Yunus berusaha untuk kabur ke Tarsis. Dengan kata lain, Tuhan memberikan panggilan kepada Yunus, tapi Yunus berkata, aku tidak mau. Aku punya plan yang lebih baik. Aku punya rencana hidup aku yang luar biasa dibandingkan aku pergi ke Niniwe. Itu bukan kerjaan aku, itu kerjaan orang lain. Kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita menolak untuk melakukannya karena beberapa alasan. Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang kelihatannya kadang-kadang merugikan kita. Ada hitungan-hitungannya yang dalam pikiran kita. Saya mau bilang, hitungan pikiran kita itu gak ada apa-apanya daripada hitungan Tuhan. Sepinter-pinternya saudara dan saya menghitung matematika, keuntungan, kerugian itu gak ada apa-apanya dengan hitung-hitungannya Tuhan yang mau Tuhan berikan buat saudara dan saya. Bicara tentang Yunus juga mungkin Tuhan minta kita untuk berbuat baik ke orang yang kita tidak suka. Nah, mau kita melakukan pelayanan seperti itu. Enaknya itu melakukan pelayanan ke orang yang kita sukai, dengan alasan mungkin suatu saat dia juga bisa berbuat baik pada kita. Atau mungkin tugas yang Tuhan berikan terlalu berat buat kita sehingga kita berusaha untuk menolak tugas dan tanggung jawab Tuhan. Jangan kita sampai jauh dari hadapan Tuhan. Di Yunus ini berbicara jangan sampai kita jauh dari hadapan Tuhan. Karena itu akan membawa kebinasaan. Di Yunus 1 ayat pertama sampai yang ke-10 ini berbicara 3 kali firman Tuhan berkata jauh dari harapan Tuhan. Dari Yunus 1 sampai 10 3 kali di firman Tuhan ini berkata Yunus mau berusaha jauh dari harapan Tuhan. Itu gak akan bekerja baik dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai kita jauh dari harapan Tuhan. Jangan sampai kita ada pokok anggur. Kita bicara tentang permohonan pokok anggur. Kita ini kita sangat tergantung dengan cawannya Tuhan Yesus. Kita nggak bisa, kalau cawan ini ditebang, kita nggak akan bisa berbuah apa-apa. Tapi kalau kita terus berada dalam pokok anggur Tuhan, kita akan terus berbuah dan berbuah luar biasa. Mungkin ada juga yang punya pikiran panggilan Tuhan adalah ketika seorang menjadi pendeta, menjadi misionaris. Tapi sungguhnya panggilan Tuhan tidak diberikan hanya kepada pendeta atau misionaris, melainkan juga kepada seluruh pilihan Tuhan. Saudara dan saya saat di ruangan ini itu adalah bisa mendapatkan panggilan Tuhan.
Saya bisa merasakan panggilan Tuhan. Anak-anak muda di tempatnya juga bisa merasakan panggilan Tuhan. Ataupun om, tante, cici-cici, koko-koko di sini juga bisa merasakan panggilan Tuhan. Hidup bukan sekedar belajar sampai umur 25 tahun, selesai kerja, cari duit sampai umur 55, retire, istirahat di rumah. Hidup nggak seperti itu aja. Ada juga yang umur 25 tahun baru benar-benar get yang belajar. Atau yang pernah dengar cerita dengan Colonel Sanders, penemu KFC, di umur 65, di masa retire-nya, dia baru bisa menjadi orang yang sukses. Selama umur muda sampai 65 tahun itu dia berapa kali bangkrut, hidup di keluarganya hidup berantakan, bangkrut. Dengan terakhir modal uang pensiunnya $100, dia berusaha membuat ayam Kentucky racikannya sendiri, dijual door to door. Sampai di atas umur 65 tahun dia baru bisa merasakan hidup normal, berkecukupan. Setiap orang punya misi yang berbeda-beda dan panggilan uniknya masing-masing menurut rencana Tuhan. Saudara dan saya akan masuk ke rencana Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah tolak panggilan Tuhan. Apapun bentuknya itu, panggilan pelayanan Tuhan itu pasti akan mendapatkan kebaikan buat kehidupan saudara dan saya. Poin yang kedua, pilihan respon yang kita miliki kepada panggilan Tuhan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ada juga berkata, ini aku, tapi utuslah dia. Ditanya panggilan Tuhan, dibilang ini, siapa yang mau? Ini aku, tapi Tuhan utuslah dia. Saya nggak mau, utuslah dia. Kita buka sama-sama di Keluaran 4. Ini bicara tentang Musa. Keluaran 4 ayat 10 sampai 13. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu menjadi atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa berkata, ini ayat 13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Cerita Musa ini ketika tahun, kita Tuhan mau coba Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke Kanaan. Musa bicara, saya nggak pandai ngomong, Tuhan, saya takut nanti orang-orang Israel nggak mau mendengarkan saya. Saya takut nanti mereka malah mencaci maki saya takut, dan selalu takut. Tapi Tuhan berkata, kalau saudara dan saya sudah dipilih Tuhan, pasti akan diperlengkapi dengan senjata yang luar biasa. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak cocok dengan tugas ini, Tuhan. Mungkin kita merasa kita tidak cocok dengan pelayanan ini, ya Tuhan. Ada orang yang lebih pantas, ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih mengerti dalam panggilan. Saya sangat bersyukur dan terberkati dengan gereja ini, terutama tim present worship. Banyak sekali kejadian-kejadian di mana salah satu personal inti musik ini harus pulang ke Indonesia. Jadi kita kekurangan pemain. Salah satunya adalah drummer ini. Kita punya banyak sekali drummer yang luar biasa hebat pada saat itu. Tapi ketika tugas dan tanggung jawabnya selesai di Wellington, mereka harus pulang. Dan kita nggak ada orang-orang yang bisa main pada saat itu. Jimmy ambil kesempatan step up untuk belajar. Dia nggak ada background sama sekali main drum. Dia backgroundnya, saya tahu dia mainnya di musik gitar. Tapi dia belajar. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan perlengkapi. Sebastian, saya sangat terberkati dengan anak muda ini. Nggak tahu musik, nggak main apa-apa, tapi
mau belajar, mau step up, supaya Dream Praise Worship ini bisa berjalan dengan baik. Mereka itu berkorban dalam pelayanan, berkorban dalam pelayanan waktu jam 2 siang, hari Minggu enaknya tidur di tempat tidur, napping dulu sebentar enggak. Dan mereka udah di sini, udah latihan buat saudara dan saya itu bisa menikmati pujian penyembahan. Wujud respon kita terhadap panggilan Tuhan adalah komitmen untuk hidup yang benar. Semakin giat kita melayani pekerjaan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, kita akan menikmati setiap pelayanan itu. Dasarnya adalah roh dalam kehidupan saudara dan saya harus menyala-nyala terus. Jangan sampai rohnya ini mati. Kalau rohnya ini mati dalam pelayanan, kesenggol dikit aja udah ngambeknya minta kayak ampun. Kita harus coba bakar terus rohnya ini supaya terus rohnya menyala. Namun seperti kita baca di ayat yang ke atas bahwa kita buka Keluaran 4 yang tadi ayat 10-13 bahwa Tuhan melengkapi loh. Musa diperlengkapi luar biasa. Musa yang tadinya nggak bisa ngomong sampai bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa ketika melakukan pekerjaan Tuhan dari tanah Mesir sampai Kanaan. Tuhan menyatakan dialah yang menciptakan manusia dengan talenta-talenta. Talenta saudara dan saya pasti berbeda semua. Tapi Tuhan tahu talenta-talenta pribadi saudara dan saya. Dia tahu betul siapa yang dipilih. Yang mungkin saya main organ, yang mungkin saya main drum bisa kabur semua di sini. Karena itu dia tahu siapa yang dipilih. Dia yang mengajar dan memimpin orang yang dia pilih sehingga dia mampu melakukan tugasnya. Jadi jangan pernah merasa bahwa saudara dan saya tidak cocok untuk menjalankan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah salah pilih dalam memilih orang dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah salah pilih menempatkan saudara sebagai singer, pemain organ, drum, media, Sunday school teacher, ataupun Anda sebagai jemaat di sini. Tuhan nggak salah pilih. Anda menjadi jemaat yang baik, Anda menjadi jemaat yang benar-benar mau belajar, mau dibentuk. Itu juga pelayanan. Banyak jemaat-jemaat yang nggak mau dibentuk. Banyak jemaat-jemaat malah yang menggerutu sama pelayanan Tuhan yang di gereja. Pelayanan saya bilang tadi bukan cuma orang-orang yang dibimbingin aja. Yang duduk sebagai jemaat juga menunjukkan pelayanan Tuhan. Menjadi jemaat yang baik, jemaat yang mau ditegur, jemaat yang mau mensupport gembala sebenarnya. Tadi poin yang kedua adalah ini aku utuslah dia. Poin yang ketiga adalah ini aku utuslah aku. Kita buka-buka sama-sama Yesaya 6 ayat yang ke-8. Saya nanti saya mau untuk maju depan. Yesaya 6 ayat yang ke-8 berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka saudku, ini aku, utuslah aku. Tadi yang pertama, poin yang pertama adalah ini aku, tapi aku gak mau. Yang kedua, ini aku, utuslah dia. Yang ketiga, ini aku, utuslah aku. Itu respon panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Nabi Yesaya diberikan tugas oleh Tuhan, dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah inilah aku, utuslah aku. Saya nggak menanyakan detail tugasnya seperti apa. Ya kitab ini di Yesaya ayat yang ke-6 ini nggak dibilang tugas. Dia nggak nanya sama Tuhan, Tuhan tugasnya apa ya? Dia juga nggak nanya risikonya yang dihadapi apa ya? Mau pergi kemana saya ini? Saya juga nggak tahu Tuhan tugasnya ini berapa lama. Dia nggak nanya sama sekali. Tapi ketika Tuhan
berkata kepada Yesaya harus berkata, ini aku utuslah aku ya Tuhan. Karena dia tahu Tuhan telah memanggilnya dan dia mau melakukan apapun panggilan itu. Bagaimana caranya kita dapat memberikan jawaban seperti Nabi Yesaya ketika Tuhan memberikan panggilan di dalam hidup saudara dan saya? Yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita mau belajar selalu dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin peka kuping ini panggilan Tuhan benar apa enggak buat saudara dan saya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita merasakan betapa kasih karunia Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan saudara. Tapi bicara tentang Yesaya ini luar biasa, di ayat yang ke-8 bicara tentang ini aku utuslah aku. Tapi kalau kita mau lihat di ayatnya yang ke-5 sampai 7, di sini saya coba buka lagi. Celakakah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-6. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan spit dari di atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saya bisa melihat kenapa Yesaya memilih menjawab ini aku utuslah aku, karena dia tahu dosanya udah diampuni sama Tuhan. Dia tahu semua perkataan-perkataan najis dari zaman dahulu udah Tuhan hilangkan pada saat itu. Yang dia tahu adalah hidup dia mau serahkan semuanya buat Tuhan. Kalau kita tahu dan kita sadar bahwa dosa kita yang telah ditebus sama Tuhan, kita mau melakukan apapun bentuknya juga, apapun panggilan Tuhan, saya percaya kita mau untuk melakukan itu. Siapa yang mau menerima panggilan Tuhan dan mau katakan ini aku utuslah aku? Cuma beberapa orang ya. Saya ulang sekali lagi, siapa yang mau melihat panggilan Tuhan dan mau katakan ini aku utuslah aku? Yes. Gak usah takut. Kalau Tuhan sudah menyatakan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, kita semua akan diperlengkapi luar biasa dengan senjata Tuhan. Apapun bentuknya itu, kita nggak di luar cara pikir kita, tapi Tuhan sudah mempersenjatai luar biasa. Kita mau setiap saat semakin dekat dengan Tuhan dan mau terus berjalan dengan panggilan-panggilan Tuhan. Panggilan dari Tuhan sesungguhnya bukanlah sebuah paksaan, melainkan sebuah kehormatan untuk bisa melayani Tuhan. Sama kayak Barrett Family tadi yang awal cerita saya di depan tentang rugby player, itu merupakan satu kehormatan untuk bisa bermain dengan kompleks. Kita tuh lebih berharga. Kompleks itu gak ada apa-apanya dalam pelayanan Tuhan. Ketika kita mau menerima panggilan Tuhan, itu suatu kehormatan yang luar biasa. Di Matius 22:14 berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak sekali yang dipanggil untuk menerima panggilan-panggilan Tuhan, tapi sedikit yang dipilih sama Bapa untuk bisa menjadi mitra kerja dalam pelayanan Tuhan. Ayat terakhir yang saya coba mau sharing adalah tentang di Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja lawali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Setiap orang yang menerima panggilan Tuhan dan melakukannya dengan senang hati, Tuhan akan mempersenjatai kita dengan baik. Kita akan diberikan kekuatan yang baru. Kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi, gak akan pernah capek. Kita sama seperti berlari gak pernah capek. Kita berjalan juga gak pernah lelah, karena kita mau belajar melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kita tahu kita
Kita melayani Tuhan bukan karena berkatnya. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah melayani kita yang salib dan penebus dosa saudara dan saya. Mari kita buka kepala. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kehidupan kami. Kau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih buat panggilan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap syukur. Kami mau selalu melakukannya dengan senang hati. Kami selalu melakukan dengan semangat. Kami berlari-lari dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami mau terus berusaha ya Bapak melakukan yang terbaik apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Kami mau melihat amanat agung kami melakukan bersama-sama ya Tuhan. Jadikan semua bangsa mengikut. Kami nggak mau cuma dilayani ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk terus bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. Tanpa memikirkan materi, tanpa memikirkan keuntungan, tanpa memikirkan hal-hal duniawi ya Tuhan. Tapi kami melayani Tuhan karena kami tahu Engkau sudah menebus dosa kami secara lunas di kayu salib. Suatu kehormatan buat kami untuk bisa melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Kau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saya tutup jemaat untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Kita mendengarkan lagu ini beberapa menit. Saya percaya bahwa apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, itu selalu mendapatkan kebaikan. Bangga punya Allah yang luar biasa yang hidup dalam kehidupan kami. Allah yang selalu berkata ya dan amin dalam kehidupan kami. Allah yang selalu menepati janji-janji dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Sidang jemaat keluarga Allah, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan lakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, tempur kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripada permukaanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam suku dirimu. Tuhan akan buka bagimu perkenan yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati engkau segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kami keluar dari rumah ini ya Tuhan. Apapun bentuk panggilan Tuhan dalam kehidupan kami akan berkata, yes Tuhan, inilah aku siap diutus apapun bentuk panggilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa yang bertata dan berdaulat dalam kehidupan kami. Semua percaya.